Kerjaan AOC tuh gaya brand China banget, sama kayak di smartphone. Jadi alasan satu-satunya AOC bikin monitor ini ya jelas untuk jawab tantangan Xiaomi. Entah udah berapa kali AOC kirimin kita monitor, tujuannya apa gue nggak tahu, mungkin munculin hype. Yang dimana ada satu yang berhasil, CU34G3S itu sampai hari ini gue aja susah dapat barangnya untuk teks ulang karena saking lakunya. Dan hari ini AOC kembali kirimin lagi kita monitor. Dan kalau kalian udah ikutin channel ini 1-2 bulan ini ya, kalian harusnya udah tahu monitor yang dikirimin apa. Ini Q32G3S. Kodenya mana sih? Q32G3S. Satu-satunya monitor yang mungkin masuk ke Indonesia dan yang bersaing sama LG 32GP 850. Udah bahas juga di video itu. Dan monitor satu laginya, monitor kayaknya show off dari AOC. 25 inch Flash IPS 165Hz. Kodenya 25G3. Jadi kita mulai dulu ya unboxing dari yang 32 inch saja. Satu-satunya 32 inch yang tersedia sekarang untuk IPS gaming ya cuma 32GP 850. LG ya sendirian sesuai dengan reviewnya kalau lu mau lihat videonya. Dan AOC bikin monitor di segmen yang sama dengan harga lebih murah 1,5 juta. Ini di 5,4 juta dan seperti kalian tahu AOC dengan simple aja. Kenapa dia bisa lebih murah? Cara dia tuh simple aja. Nurunin kualitas yang diberikan sama LG. Semudah itu aja AOC mah kerjaannya. Kayak panel bit depth-nya diturunin satu level jadi 8 bits murni doang, sedangkan LG 8 bits plus FRC. Habis itu brightness-nya turun dari 430, LG peak brightness-nya di sini cuma 250. Kerjaan AOC tuh gaya brand China banget, sama kayak di smartphone. Ini zaman dulu ya, Samsung dulu keluarin apa, Xiaomi bikin harga lebih murah, sangat nggak masuk akal lah boy harganya, dengan spek yang lebih tinggi. Dengan spek yang di cutting, build quality yang di cutting. Sama kayaknya. Buat kalian yang udah sering lihat G3 series AOC kayak gua gitu ya, ya ini membosankan ngelihat desainnya dia. Karena nggak ada bedanya sama sekali. Walaupun sebenarnya kalau lu pegang, lu baru pertama kali ngelihat, ya ini desain-desain yang keren. Tapi ya udah saking seringnya jadi bosen lah. Dan AOC nggak berusaha membuat sesuatu perbedaan gitu ya, dari semua segmennya. Ya pastinya untuk ngehemat cost juga supaya lu dapat monitor lebih murah. Karena kalau dia desain ulang, dia bikin ulang, ya butuh cost lagi. Cost desain dan lain-lain. Kaki yang padat seperti biasa, warna hitam yang dibalut sama warna merah campuran, ada lubang cable management. Stand-nya jauh lebih nikmat dilihat, jauh lebih clean, lebih bersih dibanding G2 yang segitiga membosankan itu. Udah bertahun-tahun nih kita terjebak dengan desain AOC kayak gitu. Kabelnya dikasih DP, terus dia kasih kabel power, that's it. Kelengkapan tidak penting semua. Singkirkan 32 inch flat. Menariknya segmen ini karena cuma dikuasai nama LG. Walaupun LG udah bagus sih harganya di 6,8 juta. Cuma ya kayak 32 inch gitu. Peminatnya sedikit dan mungkin orang yang mau beli 32 inch ya pasti dia mau gaming juga di meja komputer dan dia juga mau jadiin TV. Dan yang ada di pasaran cuma ada yang curve kebanyakan. Cuma LG doang yang kasih solusi flat, dan dengan ada hanya AOC ini ya salah satu jadi solusi untuk pilihan kedua gitu. Oh, lu mau lebih murah daripada lu beli LG ya mending beli AOC gitu. Beda 1,5 juta lebih hemat. That's it. Nanti gua akan nyalain dua-duanya, tapi sebelumnya kita bongkar dulu yang 25 inch ya. Kode 25 inch ini sebenarnya baru banget keluar di AOC. Cuma kalau kita udah tahu Xiaomi ya, Xiaomi udah keluarin sekitar pertengahan tahun lalu. Itu 165 Hz ya. Tapi yang 144 Hz-nya udah dari bahkan Desember 2020. Buset. Dan ini AOC nih mungkin udah saking lakunya ya di China ya. Dia cuma mungkin flexing, ini udah segmennya flexing, lu ngerti gak? Flexing itu kayak show off gitu. Mungkin pabriknya dia ngomong, kita udah terlalu laku nih, kita mau bikin sebuah segmen apa yang mau kita hajar. Xiaomi punya Face IPS 165 Hz. Kita bikin dong. Karena harganya ini 3,6 juta, sedangkan Xiaomi 3,4 juta. Ya, gue dari tadi ngomongin Xiaomi global ya, yang memang niat banget jual monitor. Xiaomi Indonesia ya, mau lu tantang apa? Tantang ngelawak. Jadi, ini dua brand China ini ya, udah ngadu siapa yang lebih hebat aja gitu. Bikin monitor udah kayak bikin apa? Bikin nasi padang. Kapan biasa, ini DP juga, kabel power udah sama persis.
Oh, kaget gua, nggak ada stand, nggak ada kakinya. Di sini AOC kayak masih lebih mahal sekitar 200.000 ya dibanding Xiaomi, yang dimana sebenarnya kalau gue disuruh milih ya, benar-benar harus disuruh milih nih. Gue sebenarnya akan pilih Xiaomi, apalagi dia lebih murah ya, karena dari desainnya gue lebih kayak prefer Xiaomi gitu, yang clean dan segala macam ya, walaupun secara spek ya sama aja ya. 24 inch, 25 inch, 165 Hz, dan sudah dikalibrasi dari pabrik. Memang barang show off, bukan barang yang sangat-sangat worth it dibeli gimana gitu lah. Karena segmen 25 inch 1440 Hz ini harganya Face IPS ya, harganya itu udah menurut gua agak kurang masuk akal. Kenapa? Di 3,6 juta. Sedangkan lu lihat di 240 Hz, either itu AOC ataupun Xiaomi, mereka udah mulai dari 3,9, 4,1. Lu dapetin beda kasta sebenarnya. Oh ya, gue udah bilang, ini cuma barang pamer gitu. Kita udah sampai segmen dimana penjual monitor kita udah harus kita pamerin. Stand dan kakinya ya nggak beda-beda banget lah ya sama 32 ini. Sekalian juga udah lihat lah. Skip aja. Udah gila sih ini dua-duanya. Dan gue nggak lihat ya brand lain ada yang berani main 165 Hz Face IPS. Walaupun terakhir kemarin kita udah review G24F yang cukup solid juga, tapi itu 24 inch. 25 inch, Face IPS udah dikalibrasi, jadi gua nggak tahu sih seberapa imbanya kalibrasinya dia, karena dia berdua. Keduanya ini cuma klaim 99%, 100% sRGB, Delta I di bawah 2, klasik standar. Cuma kita belum tahu treatmentnya dia ke panel kayak gimana. Di sini udah kasih kita full ergo stand, swivel, tilt, head adjustment, vertical juga udah bisa 2 arah, gitu ya. Yang dimana kualitasnya agak jauh ya dibanding Xiaomi. Tapi di 32 inch-nya better sih, jauh lebih mulus. Vertikal nggak ada, swivel ada, head adjustment dan tilt. Alasannya memperkuat kalau 25 inch ini bener-bener AOC cuma mau buat jawab Xiaomi ya. Gue juga bisa lah bikin 25 inch IPS segala macam dikalibrasi. Itu karena monitor ini tuh bukan untuk ngeganti 24G2 yang kalian sama-sama tahu panelnya bagus banget. Karena dari AOC sendiri udah confirm ke kita kalau 24G2 itu akan di-refresh ke tahun 2022. Bayangin, kodenya sama, panelnya dirubah ke 165 Hz IPS dengan harga yang sama gitu. Ya gue nggak ngerti lah, gayanya AOC memang mau kodenya sama. Mungkin karena ya 24G2 udah terkenal banget. Jadi alasan satu-satunya AOC bikin monitor ini ya jelas untuk jawab tantangan Xiaomi, karena secara harga nih sebenarnya nggak worth it banget untuk dibeli. Karena gue udah bilang 240 Hz sudah murah banget. Tadi harganya cuma beda 500.000 masa sebelumnya. Bayangin, Face IPS juga. Nggak IPS sih, Face IPS cuma di Xiaomi dong. Dan gue penasaran hasil UFO-nya seperti apa, walaupun udah klaim Face IPS. Secara UFO sih sebenarnya ini nggak face banget lah. Hasilnya nanti gue show kalian. Masih ada beberapa bayangan di belakangnya. Tapi di AOC itu ada fitur gamenya ya. Fitur MBR ini sebenarnya kayak MPRT di monitor-monitor lain, kayak Asus gitu, yang nge-push panelnya jadi lebih akurat. MBR-nya harus sampai 16. Ya kalau lihat di kamera harusnya flicker, cuma di mata enggak. Cuma ini ya efek flicker yang nggak kelihatan ini membuat mata lo lebih capek. Cuma hasil UFO-nya jauh lebih perfect lah tentunya. Ada sekitar 2-3 bayangan di belakang. 1,5 bayangan lah. Itu sedikit showcase aja buat kalian, dimana sekarang AOC sudah mulai flexing, udah mulai show off ke dunia. Kalau gue bisa lo bikin monitor yang nggak worth it, value to money-nya, cuma ya come on. Lu udah flexing, udah show off ini bro. Ya, pasti subscribe buat nggak ketinggalan review lengkapnya keduanya ini. Dan tolong jangan tanya gua ini kapan resminya, karena lu harus tanya AOC tanggal resminya kapan. Yang pasti mereka sudah confirm kalau keduanya masuk, dan keduanya sama-sama mendisturb pasar. Pertama 32 inch flat IPS, nggak ada berani masuk selain LG. Jadi AOC yang kedua, dan AOC lebih murah, jadi ada value bagus di sini. Kedua, yang 25G2 G3 ini satu-satunya di Indonesia yang berani klaim Face IPS, kalibrasi 165 Hz, ada fitur MBR segala macam. Nanti kita lihat preset-presetnya apakah dia bagus gitu ya. AOC udah mulai sombong 2022 ya, memang gak ada yang mau lawan dia di segmen ini. Gimana? Xiaomi juga ngantuk tidur di goa smartphone nih gitu. Ya sudah. Gue Elun dari GTD, sampai jumpa.